Saya percaya hari ini kita dalam keadaan luar biasa diberkati Tuhan tentunya, amin. Bapak Ibu sudah kekasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kita ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang bagi seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, seperti firman Mazmur Daud mengatakan bahwa kemana kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Tidak ada tempat buat kita untuk bersembunyi, karena malam hari ini kita bersama-sama menghampiri tahta Tuhan. Kita mau mendekat lebih lagi dalam hadiratnya. Kita percaya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di sana ada kelepasan, ada kebebasan, ada pemulihan, ada kesembuhan, bahkan kita mendapatkan jawaban doa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua persiapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Kami menyadari Tuhan, hidup tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau menghampiri tahta suci-Mu Tuhan, untuk bersekutu mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kemanapun kami pergi Engkau ada, di situ ada Engkau ada Tuhan. Bahkan dalam masalah terpuruk sekalipun Tuhan, Engkau ada. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau ada Tuhan.
Biar malam hari ini Tuhan kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap umat-Mu dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Harilah dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
sungguh indah. Oh, hanya dalam hadirat-Mu sungguh indah. Engkau Allah yang setia. Haleluya, Kau luar biasa. Yesus, dengan apa ku balas kebaikan-Mu? Haleluya, Kau sungguh baik, teramat baik. Oh, kami sembah, kami muliakan Engkau, kami meninggikan-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Haleluya, Yesus, Kau baik. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, kami bawa hati kami bawa penyembahan kami hampiri tahta suci-Mu. Haleluya, kirala balala 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 oh Tuhan. Haleluya, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Biar apa yang menjadi mau-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, ketika kami mengandalkan manusia, ketika kami menyandarkan kekuatan kami secara pribadi Tuhan, kami tidak akan bisa mendapatkan apa-apa Tuhan, selain kekecewaan Tuhan. Tapi ke malam hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sumber kemenangan kami Allah berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Sumber kemenangan kami ketika kami berada dekat Engkau Tuhan, dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu memampukan kami Tuhan. Kuasa hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Tapi lebih dari semuanya itu Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami ketika kami mengalami berjumpa dengan Engkau Tuhan, semua bebas, semua terlepas Tuhan. Kiramana syikaralama. Haleluya. Yes Tuhan, mari sama-sama kita hampiri hadirat Tuhan lebih lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, yang begitu setia, tekun untuk terus mengikuti doa malam. Saya percaya kesetiaan kita untuk ada di hadirat Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan kesetiaan Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti doa malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pujian penyembahan yang boleh kita naikkan kepada Tuhan akan terus menguatkan, menggairahkan kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dalam Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama berapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Nehemia adalah orang yang Tuhan pakai untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh pada saat itu. Perlu kita ketahui bersama bahwa Nehemia itu tidak seperti Daud, tidak seperti Musa, tidak seperti Samuel. Kalau ketiga tokoh ini adalah mereka itu adalah dikhususkan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berbeda dengan Nehemia. Nehemia ini
adalah orang Yahudi biasa yang tinggal dalam pembuangan. Pertanyaannya bagi kita sekalian, kenapa Nehemia orang biasa? Nehemia bukan orang yang dikhususkan Tuhan untuk tugas tanggung jawab panggilan yang Tuhan perintahkan. Tetapi orang yang biasa ini, orang yang tinggal dalam pembuangan ini, Tuhan bisa pakai untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara, menarik, kita kembali lihat ayat 4 dari bacaan kita. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung. Beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Nehemia Tuhan pakai menjadi pribadi yang membangun tembok Yerusalem, padahal dia orang yang biasa, bukan orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Saudara, waktu Nehemia mendengar berita dari Hanani bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem itu mengalami kesukaran besar, bahkan firman Tuhan mencatat tembok-tembok Yerusalem pada saat itu rubuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, respon Nehemia pada saat itu bukan gelisah, bukan khawatir. Biasanya kan Bapak Ibu ketika kita mendengar kabar buruk tentang keluarga kita, kadang-kadang kita menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi cemas. Tetapi Nehemia ketika mendengar kabar yang kurang menyenangkan dari keluarga-keluarganya pada saat itu, yang dilakukan Nehemia adalah dia datang di hadirat Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, respon inilah yang membuat Tuhan memakai Nehemia menjadi pribadi yang luar biasa. Karena pada saat dia mengalami masalah yang besar, yang dilakukan oleh Nehemia adalah datang di hadirat Tuhan, berdoa dan berpuasa dan mencari kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya respon yang benar saat kita mengalami masalah itu menggerakkan hati Tuhan, menyatakan mujizatnya dalam hidup saya dan saudara. Rupanya respon yang benar saat kita mengalami masalah dan tekanan yang berat itu akan menentukan Tuhan menjawab doa saya dan saudara. Katakan amin. Saudara, ketika saya membaca kisah ini, begitu luar biasa. Nehemia saat dia mengalami masalah, mendengar berita yang kurang mengenakan, yang dia lakukan datang di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa, mencari kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan akan pakai pribadi-pribadi yang punya respon yang benar. Tuhan tidak lihat pendidikan kita yang tinggi. Tuhan tidak lihat bagaimana status sosial kita. Tetapi Tuhan akan pakai setiap pribadi-pribadi ketika punya respon yang benar menanggapi setiap masalah. Bahkan respon kita yang benar itu akan menentukan jawaban doa kita dikabulkan Tuhan atau tidak. Saudara, Nehemia bukan saja seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Tetapi kalau kita baca keseluruhan kitab Nehemia, Nehemia adalah pribadi yang terkenal sebagai seorang pendoa yang luar biasa. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar kuasa doa itu seperti apa. Saudara coba perhatikan dalam ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat Tuhan siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu
dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Hal yang pertama saudara, doa yang berkuasa. Saat kita sadar dan mengakui setiap dosa dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mendengar berita yang disampaikan oleh Hanani kepada Nehemia, apa yang dia lakukan? Dia datang di hadirat Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa di hadapan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengakui setiap dosanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Dia mengakui setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh keluarganya. Dia mengakui setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Nehemia mengakui setiap dosa-dosanya secara pribadi, dosa keluarga, bahkan dosa bangsa Israel, pada saat itu Tuhan membenarkan Nehemia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin melihat doa kita berkuasa, doa kita dijawab Tuhan. Hal yang pertama saudara, mari akui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Mari akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita manusia ini pada dasarnya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Baik itu dosa yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Dosa yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat. Mari kita akui semua di hadapan Tuhan. Pada saat kita mengakui setiap dosa, setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan, pada saat itu Tuhan membenarkan kita. Nehemia bukan saja mengakui dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan, dosa yang dilakukan oleh keluarganya, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi dia mengakui bahwa mereka tidak taat melakukan perintah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya jadi teringat akan kesaksian seorang keluarga. Mungkin Bapak Ibu masih kenal Ibu Vivi dan Pak Jimmy. Ketika Ibu Vivi melahirkan seorang anak dan dokter katakan bahwa anak mereka lahir itu dalam keadaan tidak ada dubur. Dan ketika mendengar hal itu, yang mereka lakukan saudara suami istri datang di hadapan Tuhan, mengakui keterbatasan mereka sebagai orang tua, mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mereka tetap bersyukur untuk apa yang Tuhan buat. Tetapi kita lihat saudara, karena kerendahan hati mereka di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan keterbatasan mereka, dan mereka bersyukur di hadapan Tuhan. Beberapa hari setelah itu, mujizat Tuhan terjadi atas anak mereka yang tadinya dokter katakan tidak ada dubur, dan memang kenyataannya tidak ada dubur, tetapi oleh kuasa doa yang dilakukan oleh orang tuanya, mereka melihat mujizat Tuhan atas hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin doa kita menjadi doa yang berkuasa, doa yang dijawab oleh Tuhan, akui setiap keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan, pada saat itulah Tuhan akan membenarkan saya dan saudara. Kemudian hal yang kedua saudara, doa kita berkuasa. Hal yang kedua, saat kita hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat Nehemia merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan, pada saat itulah Tuhan membenarkan hidupnya. Saudara, Nehemia disebut sebagai orang benar
Bukan saja pada saat dia mengakui setiap kesalahannya. Bukan saja pada saat dia mengakui setiap dosanya di hadapan Tuhan. Tetapi Nehemia dikatakan dia hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Dia buktikan pengakuannya lewat perilaku hidupnya setiap hari. Saudara, ini luar biasa. Banyak orang yang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, tetapi pada prakteknya tidak seperti itu. Tetapi Nehemia, dia mengakui setiap dosa dan kesalahannya, tetapi dia buktikan lewat kesehariannya hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Saudara, saya teringat di Alkitab itu ada 2 tokoh yang firman Tuhan mencatat dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Yang pertama itu adalah Samuel. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kemudian tokoh yang kedua adalah Yesus sendiri. Coba kita lihat dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-52. Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat percaya kalau kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, dalam perilaku hidup kita setiap hari itu pun akan menghasilkan hidup yang benar. Dan saya percaya kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada, saat kita berada di rumah, saat kita berada di komunitas kita, saat kita berada di tempat pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita akan menyukai kita karena perilaku kita menghasilkan buah yang manis. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan melihat doa kita berkuasa. Kita akan melihat doa kita dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktunya. Yang pertama, akui setiap keterbatasan kita. Akui setiap dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang kedua, hiduplah benar. Baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Jangan sampai saudara, sudah sekian lama kita mengikut Tuhan, tetapi minta maaf. Dimanapun kita pergi dan berada selalu menjadi batu sandungan. Tapi saya percaya semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini selalu menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Jangan sampai kita sudah terlibat dalam pelayanan tapi minta maaf. Kehidupan kita selalu tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai usia kita semakin bertambah, semakin tua, tetapi karakter kita tidak pernah mengalami perubahan. Bahkan firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara malam hari ini, biar kehidupan kita semakin lama semakin disukai oleh Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, kita akan melihat karya Tuhan selalu sempurna dan nyata bagi hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apapun yang menjadi doa-doamu hari-hari ini, sudah sekian tahun, sudah sekian lama engkau berdoa, tetapi sampai sekarang sepertinya doa itu belum dijawab oleh Tuhan. Kita kembali mengevaluasi diri kita masing-masing. Mungkin masih ada dosa yang kita simpan,
tanpa kita sadari, mari kita akui itu di hadapan Tuhan. Sampaikan itu, setiap hal-hal yang masih kurang, yang masih salah, yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebab pada saat kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Pada saat itu Tuhan akan membenarkan saya dan saudara. Kemudian hal yang kedua, bukan saja kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan, yang Tuhan rindukan kita hidup benar, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi berkat. Lewat hidup kita nama Yesus yang dipermuliakan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan bagaimana Nehemia, dia orang yang biasa, dia bukan pribadi yang dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat ketika dia berdoa kepada Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Kenapa doa Nehemia begitu berkuasa? Karena seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa dia menaikkan doanya, dia mengakui keterbatasannya di hadapan Tuhan. Dia menyadari setiap dosa-dosa yang dia lakukan, baik itu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan dosa keluarganya. Dia datang di hadapan Tuhan mengakui semuanya, sehingga kita melihat ada pembenaran Tuhan atas hidupnya. Kemudian yang kedua, kenapa Nehemia mengalami doa yang berkuasa? Karena dia itu sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dia bukan saja mengakui dosanya di hadapan Tuhan, tetapi dalam aplikasi hidupnya dia sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, apapun itu yang menjadi doa-doa dan pergumulan kita, kalau kita seperti Nehemia datang di hadapan Tuhan, kita akui setiap dosa kita, kita akui keterbatasan kita, maka Dia Allah yang membenarkan kita. Bahkan ketika kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita ambil tindakan untuk hidup dalam kebenaran, kita akan melihat setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Mari siapkan hati kita, kita akan masuk dalam setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebab kita percaya hanya Dia Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doa dan kerinduan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tak kurang
setiap keterbatasanmu di hadapan Tuhan. Akui setiap kelemahanmu di hadapan Tuhan. Pada saat kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, Dia Allah yang membenarkan setiap kita. Bahkan lebih daripada itu yang Tuhan mau, saat kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, kita tetap hidup dalam kebenaran. Kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, kekuatan Tuhan turun memenuhi setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Biar iman setiap mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Setiap doa-doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu punya kuasa yang luar biasa. Ketika mereka berdoa, mereka melihat jawaban Tuhan. Ketika mereka berdoa, janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiara lama sanara lama. Hiara lama. Hiara lama sanara lama. Hiara lama sanara lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau segalanya. Terima kasih. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tak sehelai rambut kami pun Tuhan Kau biarkan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Engkau Allah yang pegang kendali atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengukir nama kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Engkau menyimpan kami Tuhan di dalam lubuk hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia yang terindah yang Kau beri bagi kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau bersafaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas bangsa kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu memperhatikan Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau pulihkan bangsa ini ketika bangsa ini masuk dalam resesi Tuhan. Biar ada suatu terobosan baru dalam perekonomian Tuhan untuk memulihkan keuangan bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang Tuhan belum berakhir Tuhan, kami terus berdoa mujizat-Mu, kuasa-Mu, tangan Tuhan turun menjamah bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Memulihkan semua aspek politik, ekonomi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden Tuhan. Hari-hari ini Tuhan Bapak Presiden banyak diguncang oleh masalah-masalah yang terjadi. Kami minta kekuatan Tuhan turun atasnya. Kami minta hikmat Tuhan turun atasnya Tuhan. Kemampuan bahkan perlindungan kuasa darah Yesus melindunginya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih
terima kasih. Indonesia ada di tangan-Mu. Yes. Kami minta pertobatan terjadi atas Dalam Indonesia nama Tuhan. Yesus. Pertobatan terjadi atas bangsa ini Dalam Bapa. nama Yesus. Hati yang keras mulai dilembutkan Dalam Tuhan. nama Yesus. Mereka boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Amin. juru selamat Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus banyak jiwa yang dimenangkan di Indonesia Yes, amin, Tuhan. amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada di rumah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari-hari ini masih terus bergumul dengan masalah rumah tangganya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab doa mereka tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Kuatkan setiap keluarga, suami, istri Tuhan. Biar anggur yang baru, kasih sayang Tuhan turun atas mereka. Jamah Tuhan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mereka Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah keuangan dalam rumah tangga mereka Tuhan, Engkau jamah dalam rumah Tuhan Yesus Kristus. Bukakan pintu-pintu berkat yang baru bagi mereka Tuhan. Curahkan berkat-Mu atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dengan anak-anak mereka Tuhan, Engkau pulihkan hubungan mereka Tuhan. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan membaharui hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan mereka Tuhan. Engkau akan memulihkan kehidupan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sepakat mulai hari ini Tuhan, seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami mau bawa hati kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami hanya membawa hati pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami percayai, karena Engkau Allah yang luar biasa yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas kehidupan keluarga-keluarga kami, atas kehidupan seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah ini, di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Perlindungan Tuhan selalu nyata atas hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang sakit Tuhan, sakit apapun itu Tuhan, sakit stroke, jantung, mah akut, dan apapun itu Tuhan, liver Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, tidak ada keraguan terhadap Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sanggup memulihkan mereka, bilur-bilur menyembuhkan. Tuhan menggantikan organ-organ tubuh yang baru, aliran darah yang baru di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan pengharapan, berikan keteguhan hati, berikan iman yang kuat Tuhan terhadap Engkau, menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk lapangan pekerjaan Tuhan. Tuhan Engkau memberikan jalan terbuka bagi mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Surat lamaran yang mereka edarkan dimanapun Tuhan, Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan yang terbaik Tuhan, dalam nama Yesus. Jalan yang terbuka lebar di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memberikan pekerjaan yang tepat di dalam nama Yesus, di waktu yang tepat di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan hikmat pengurapan kepada mereka Tuhan, biar mereka bisa menjadi teladan yang baik dalam
pekerjaan mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka setia dalam pekerjaan mereka, setia kepada pemimpin mereka. Ada kejujuran di dalam nama Yesus. Tidak ada korupsi Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat seluruh keluarga kami, seluruh keluarga HCC dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memulihkan roda perekonomian mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, baik usaha yang sedang dibangun, bahkan usaha yang sedang berjalan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat terjadi Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan roda perekonomian semuanya dapat berjalan dengan baik. Meski dalam keadaan pandemi ini, tapi pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang kami percaya. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah alasan bagi kami malam hari ini, sekalipun lewat YouTube kami akan tetap menyembah, memuji Engkau, sebab kehadiran Tuhan selalu nyata bagi setiap kami yang menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap jemaat Tuhan yang terus setia menyaksikan tayangan ini. Kami percaya apa yang mereka lakukan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Tetap teguhkan, kuatkan iman mereka. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan, mereka semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Masalah apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami tahu tangan Tuhan yang senantiasa akan dinyatakan dalam hidup mereka, memberikan pertolongan, jalan keluar bagi setiap masalah apapun yang sedang dialami oleh umat-umat Tuhan. Bahkan kami meyakini kami menjadi umat yang menang, bahkan lebih dari pemenang untuk setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa-doa kami Tuhan. Engkau terus memberkati gereja ini, Engkau terus memberkati pelayanan yang sedang berjalan, baik itu secara online maupun onsite. Diberkati dalam nama Yesus. Semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan diurapi oleh Tuhan, diberikan kemampuan daripada Tuhan. Pelayanan semakin hari semakin indah, semakin memberkati jiwa-jiwa yang baru yang datang kepada Tuhan, semakin menguatkan iman percaya kami. Kami bersyukur untuk gereja ini. Kami melihat gereja ini semakin diberkati Tuhan, dan ketika gereja ini diberkati oleh Tuhan, semua jemaat Tuhan mengalami berkat yang sama, mujizat yang sama yang dialami oleh setiap umat-umat Tuhan yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah doa malam. Kami akan mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami sungguh percaya saat kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang turun tangan mencurahkan berkat, pemeliharaan, perlindungan atas hidup setiap kami. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup kami, mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.